Aku? Halo bosku semua, selamat datang di channel Movie Room. Mohon maaf nih agak lama upload video, maklum aja ya, karena ngerjainnya sendirian. Nah hari ini saya sudah rangkum episode 9 sampai 12 All of Us Are Dead. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan klik di pojok kanan atas video ini atau ada di deskripsi. Dan inilah dia the last episode All of Us Are Dead. Soo-hyung ikut melawan dan dia hampir saja jatuh ke bawah. Situasi semakin tegang ketika abang preman nyolot sama tim Chong-san. Tetapi Chong-san yang gak lemah mental mengejek abang preman yang hidupnya gak jelas. Manusia bukan, zombie juga bukan. Bahkan waktu di sekolah dia juga bukan berandalan, hanya jadi pesuruh bos preman saja. Alhasil abang preman yang gerem berduel sama Chong-san. Di sana teman-teman juga ngebantu tapi gak sanggup ngelawan mode zombinya abang preman. Sementara itu ketua kelas memasuki mode zombie ikut bertarung. Namun dia harus dibanting-banting abang preman yang begitu kuat. Si abang preman tersadar kalau ketua kelas sama dengannya sebagai manusia setengah zombie. Tapi jelas saja ketua kelas nggak mau terintimidasi oleh si abang preman. Kukira abang preman bakal mati, ternyata dia masih hidup berjalan merangkak pergi untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu tim Chong-san di atas sekolah juga terluka parah dan adegan berpindah ke pos karantina. Kepala militer tidak berhasil mengidentifikasi hemologi atau silsilah virus ini. Hingga akhirnya dia mendapatkan kabar gembira dari detektif Song Jae yang selamat sampai ke pos karantina. Si detektif menceritakan ke militer pesan dari Pak Guru Lee Byung-chan dalang dari penyebaran virus Jonas di kota Hyosan. Ternyata solusi mengakhiri wabah ini ada di laptop Pak Guru Lee yang ada di lab sains SMA Hyosan. Alhasil pihak militer memerintahkan pasukan menuju SMA Hyosan untuk mengambil laptop tersebut. Di sisi lain masih di tempat sama, si Kim juga udah ada di sana dan kebetulan ketemu sama Eunji yang diselamatin sama detektif Song Jae sebelumnya. Dia ngerasa janggal sama Eunji yang tingkah lakunya agak berbeda dari biasa. Eunji nanya ke Kim apakah si Kim lapar, lalu si Kim yang lagi nawarin makanannya malah jadi santapan si Eunji. Aku ingin memakanmu. Kembali ke tim Chong-san yang lagi ngegibahin abang preman yang gak mati-mati. Si Jimin juga mulai takut nih sama ketua kelas karena mirip sama abang preman. Lalu tiba-tiba ketua kelas mendengar bunyi helikopter dan ternyata itu adalah pasukan militer yang ke SMA Hyosan untuk mengambil laptop Pak Guru Lee. Pihak militer memeriksa suhu tubuh anak-anak satu persatu. Lalu saat giliran ketua kelas, suhu tubuhnya berbeda. Untungnya militer belum sadar sehingga mengira ketua kelas terkena hipotermia. Mereka pun diminta menunggu dulu oleh pihak militer yang kemudian langsung masuk ke sekolah mencari laptop Pak Guru Lee di lab. Jeon-young ngerasa janggal nih sama militer yang datang dengan misi berbeda seperti mencari sesuatu yang ada di dalam sekolah. Kemudian para siswa diangkat satu persatu ke dalam helikopter yang dimulai dari Jimin. Di sisi lain tim Jang Hari juga mendengar bunyi helikopter. Dirasa akan diselamatkan juga, mereka pun keluar dari pusat latihan memanah. Sementara itu bapak-bapak militer sudah sampai di lab mendapatkan laptop Pak Guru Lee lalu menyalin seluruh file penelitian virus zombie. Dan tiba-tiba di pos karantina pihak militer terkejut melihat Eunji malah memakan Kim. Akibatnya komandan militer mulai meragukan orang yang terinfeksi sulit dibedakan dengan orang sehat atau bahasa kerennya adalah OTG, orang tanpa gejala. Alhasil komandan memerintahkan pasukan yang di SMA Hyosan agar tidak membawa para siswa di sana. Bahkan tidak segan-segan harus menembak jika melawan. Mendengar perintah komandan, bapak militer menurunkan siswa dari helikopter. Jimin yang tadinya udah seneng banget terpaksa diturunkan kembali. Semua orang terkejut dengan tindakan militer ini padahal mereka sudah lama menunggu bantuan datang ke sekolah. Dan ini sudah helikopter kedua namun hasilnya tetap saja sama. Ngerinya lagi, komandan militer meminta agar pasukan menembaki orang-orang di sana. Namun pasukan yang masih punya nurani tak tega untuk menembak.
Mereka pun pergi dan tim Chongsan nggak bisa berbuat banyak untuk mencegah tindakan militer kepada mereka. Lalu tim Jang Hari yang ada di bawah sana ngelihat helikopter. Namun helikopter itu malah tidak berhenti. Alhasil Jang Hari, Mi Jin dan temannya bersembunyi dari kejaran zombie. Sementara itu Ibu Dewan dituduh membantu ayah Onjo kabur dari pos karantina. Akhirnya Ibu Dewan buka suara bahwa ayah Onjo alias Nam Soju keluar dari pos karantina untuk menyelamatkan putrinya di SMA Hyosan karena pihak militer tidak menyelamatkan mereka. Tentu saja ayah Onjo seorang diri menuju SMA Hyosan dan dalam perjalanan dia juga bertemu seorang penyintas yang meminta bantuan. Namun ayah Onjo meninggalkannya karena buru-buru. Dan adegan kembali ke tim Chongsan. Malam yang haru ini hujan pun turun membawa rezeki di balik kesusahan. Sambil nangis sesegukan mereka minum air hujan untuk melepas dahaga. Hujan disertai petir malam ini membuat pendengaran zombie terganggu. Begitu juga si ketua kelas dan abang preman. Akhirnya daripada terjebak di atap sekolah, si Chongsan berencana pergi ke gunung agar sampai ke kota sebelah. Begitu pula tim Jang Hari, mereka keluar menuju gunung. Mereka melewati lorong kelas sampai akhirnya tiba di luar yang penuh zombie-zombie. Awalnya Chongsan pengen mengecoh zombie agar tim bisa berlari dengan aman. Akan tetapi Yayang Onjo ngelarangnya. Dan tiba-tiba saat Chongsan berdiri, dia melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Si Chongsan terdiam tak bersuara ngelihat ibunya yang sudah jadi zombie. Teman-teman yang nggak tahu juga memukuli zombinya ibu Chongsan. Sampai akhirnya Chongsan mengatakan ibu, lalu mereka berhenti memukuli. Chongsan harus menerima kenyataan pahit ini. Mereka pun berlari sambil dikejar zombie dan si Chongsan nangis mengenang ibunya. Situasi yang kacau ini membuat mereka terpisah satu sama lain. Nah, si Jimin bukannya bantu Hyoryung malah ninggalinnya. Yang ujungnya si Jimin jadi santapan zombie ganas. Untung saja si Hyoryung yang ketinggalan dibantu sama Woo Jin. Dan untungnya lagi anak panah Jang Hari menembak tepat ke arah zombie. Jang Hari sangat senang bisa bertemu dengan adiknya lagi, begitu pula si Woo Jin. Kemudian mereka pun segera berlari bersama rombongan menuju pusat olahraga untuk bersembunyi, namun ternyata di sana juga ada zombie. Mereka kewalahan ngelawan zombie sampai Jang Hari harus terpisah dengan Min Jae. Si Jeon Song juga nggak mau jadi beban, memilih mengorbankan diri agar timnya bisa selamat masuk ke dalam ruangan ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kehangatan pun mulai terlihat kembali. Akhirnya si Woo Jin ketemu kakaknya lagi. Yang gokilnya Mas Gembul nembak Jang Hari, yang jelas bikin teman-teman lain ketawa tipis-tipis saat Gembul dihajar sama Jang Hari. Gak mau kelamaan di sini, Sohyo punya ide bikin tameng dari keranjang bola untuk keluar dari ruangan. Ide ini diperkuat sama Jeonyong agar membuat keranjang bola itu lebih tinggi tanpa penutup. Namun dia didebat dahsyat sama si Mi Jin yang berpendapat lain kalau zombie bisa saja naik ke atas keranjang sehingga keranjang harus dibuat pendek dan tertutup. Nah, karena debatnya nggak selesai, ketua kelas langsung ngadain voting. Voting pertama adalah memilih mereka tetap bersama atau membagi jadi 2 tim. Hasilnya semua orang memilih tetap pergi bersama. Lalu voting kedua, pilihan tameng versi Mi Jin atau Jeonyong. Dan pilihan Jeonyong yang banyak dipilih oleh teman-teman. Akhirnya mereka bekerja sama membuat tameng tersebut meskipun Mi Jin masih ngingetin Jeonyong kalau zombie bisa manjat. Aku yang memimpin dan bertanggung jawab. Di sisi lain, abang preman yang sudah siuman pergi ke atap gedung mendapati tim Chongsan sudah nggak ada lagi di sana. Dia pun pergi menyusuri bau badannya Chongsan. Di saat yang sama pula, ayah Onjo juga sudah sampai ke hutan dan memasang tali pita petunjuk jalan. Dia menyusuri hutan masuk ke tempat konstruksi agar sampai ke SMA Hyosan. Lalu kembali ke tim Chongsan, tameng pun siap. Mereka juga memasang pelindung di tubuh masing-masing. Chongsan sama Onjo gantian masang pelindung tersebut. Si Onjo nanya nih, kenapa Chongsan gak pernah membenci Onjo? Ya jelas saja, Chongsan kan cinta sama Onjo dari kecil. Dan pelindung pun siap, Suhyuk membuka pintu itu sedangkan tim mendorong tameng dan bersama-sama menghajar para zombie. Kita bisa!
Mereka sekuat tenaga dorong tameng tersebut yang dipenuhi oleh zombie-zombie. Namun naas si Jonyong harus digigit dan alhasil dia pun mengorbankan dirinya untuk menahan zombie di luar tameng. Teman-teman meratapi pengorbanan Jonyong, apalagi pas Jonyong ngomong ayo kita pulang. Duh, rasanya ngeresep banget. Si Mijin juga nangis ngelihat Jonyong berkorban. Andai saja mereka menuruti kata-kata Mijin, pasti Jonyong masih selamat. Mereka pun mendorong kembali sekuat tenaga sampai ke depan pintu, namun harus terhalang lagi karena pintu itu terkunci. Di sisi lain abang preman semakin dekat dengan tim Chongsan. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka yang ternyata di luar sana sudah ada ayah Onjo. Gak pakai lama mereka semua segera pergi menuju kota Yangdong, namun saat di perjalanan zombie sudah mengepung mereka. Di saat yang sama pula si abang preman ternyata sudah sampai ke pusat latihan memanah ketemu sama Minje. Dan karena di tubuh Minje ada baunya Chongsan sehingga abang preman nanyain di mana si Chongsan. Tapi Minje ngejawab kalau dia nggak kenal sama Chongsan. Alhasil abang preman yang geram langsung menggigit Minje. Singkat cerita abang preman pergi kembali memburu Chongsan mengikuti bau badannya. Di lapangan poli ini zombie mengepung mereka. Dan untungnya ayah Honjo memancing zombie pakai lampu suar agar anak-anak bisa keluar. Sang ayah juga rela mengorbankan diri agar anaknya bisa selamat dari sana. Dia pun mengunci pintu itu dari dalam dan zombie-zombie mulai menggigitnya. Si Honjo nangis ngelihat ayahnya harus jadi makanan zombie demi dia dan tim. Mereka pun berlari menuju gedung konstruksi yang menjadi jalan pintas ke kota sebelah. Setiba di sana, zombie juga mengejar mereka, namun untungnya mereka masih bisa selamat dan bersembunyi di sisi gedung. Onjo dan Chongsan meratapi kesedihan karena orang tua mereka sudah jadi zombie. Alih-alih berhasil diselamatkan, namun naas ayahnya menjadi zombie karena mengorbankan diri. Adegan pun berpindah ke pos karantina. Militer menguji pendengaran zombie dan Eunji pakai gelombang suara berfrekuensi 24 kHz. Dan hasilnya militer mendapati bahwa zombie terganggu dengan gelombang suara tersebut. Akhirnya mereka nggak ada jalan lain, ditambah lagi rekaman penelitian Pak Guruli juga tidak memberikan solusi. Maka komandan pun memerintahkan pasukan untuk ngebom kota Hyosan. Mereka memancing zombie menggunakan gelombang suara yang ada pada drone sampai zombie berkumpul di 4 titik, yaitu Universitas Harapan, Simpang 4 Kota Hyosan, Stadion Olahraga, dan satu lagi SMA Hyosan, di mana saat itu para siswa masih berlindung di gedung konstruksi. Di saat itu juga keanehan mulai terjadi, di mana ketua kelas mulai tidak bisa mengontrol diri dan ingin memakan si Suhyuk. Singkat cerita mereka nggak bisa berbuat banyak karena zombie memenuhi tempat ini. Kata si Mijin, mungkin saja mereka bisa nunggu hujan lagi, namun sayang langit sangat cerah hari ini. Sementara itu mereka nggak tahu kalau abang preman semakin dekat menuju ke tempat mereka. Ketua kelas juga tiba-tiba mendengar sesuatu dari kejauhan, yang ternyata itu adalah pengumuman dari pihak militer kepada warga agar mencari tempat berlindung, karena kota Hyosan akan segera diledakkan sebentar lagi. Militer pun menerbangkan jutaan drone menuju 4 titik ledakan. Lalu tiba-tiba di tempat Chongsan, si abang preman sudah tiba di hadapan mereka. Melihat Chongsan terdesak, Suhyuk ngebantunya, namun dia hampir saja jatuh ke bawah. Kemudian tangan Chongsan pun digigit oleh abang preman. Di tengah ketegangan ini untung saja gelombang suara dari drone militer mengganggu telinga abang preman sehingga tim Chongsan dapat mendorongnya sampai jatuh ke bawah. Semua drone militer sudah sampai di 4 titik ledakan. Terlihat di sana kawan-kawan Chongsan juga sudah jadi zombie. Dan di situ terlihat ada Mbak Nayeon juga sudah jadi zombie. Ada juga Ibu Chongsan, Ayah Onjo, Hisu, dan lain-lain. Inilah jalan yang dipilih oleh militer mengorbankan kota Hyosan agar Korea Selatan bisa selamat dari wabah zombie. Di situasi genting ini masih ada siswa di SMA Hyosan yang selamat menunggu bantuan, namun sudah 2 helikopter datang tapi tak satu pun yang menyelamatkan mereka. Di tengah keputusasaan Chongsan yang sudah digigit abang preman, dia berpamitan sama Onjo. Momen manis ini sangat menyentuh hati ketika sahabat jadi cinta harus berpisah saat hampir selamat dari zombie.
Mereka berdua tukeran bed nama sebagai kenang-kenangan yang disaksikan oleh teman-teman yang juga ikut bersedih. Akhirnya Chongsan pun mengorbankan dirinya. Dia merasa pria paling berharga karena sudah tahu kalau Onjo juga sayang sama dirinya. Zombie-zombie pun terpancing oleh suara Chongsan sehingga timnya bisa berlari menuju keluar gedung konstruksi. Namun sialnya abang preman ternyata masih hidup sudah berdiri di hadapan Chongsan. Dengan gagah berani Chongsan menantang abang preman dan mengatakan kalau abang preman adalah orang yang pengecut. Karena dia takut rekaman pembunuhan kepala sekolah disebarkan oleh Chongsan. Alhasil perkelahian epik pun tak terelakkan. Abang preman yang overpower dengan mudah menaklukkan Chongsan lalu mencongkel matanya. Di saat yang sama pula drone sudah diledakkan pada 4 titik dan giliran terakhir adalah SMA Hyosan. Sementara itu tim Chongsan juga sudah ada di luar tepat di atas gunung bersama Jang Hari dan Mijin. Lalu tiba giliran SMA Hyosan diledakkan oleh pihak militer. Akhir kisah Chongsan pun mati bersama abang preman karena ledakan drone dari pihak militer. Onjo dan teman-teman lainnya hanya bisa melanjutkan semangat Chongsan bersama mereka agar bisa selamat dari gigitan zombie dan masuk ke pos karantina. Inilah keputusan komandan. Dia mengundurkan diri dari jabatannya lalu menemui Ibu Dewan untuk menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat kota Hyosan yang tersakiti karena kebijakannya. Ibu Dewan gak percaya nih kalau komandan setega itu dengan masyarakat Hyosan. Detektif Song Jae yang juga mendengar omongan komandan tentu saja bertentangan dengan nuraninya. Namun bagi komandan hanya inilah jalan satu-satunya. Karena rekaman Pak Guru Lee juga mengatakan solusi dari wabah ini hanyalah kematian. Bedanya adalah Pak Guru Lee tak kuasa membunuh anak sama istrinya yang jadi zombie karena penelitiannya. Sedangkan komandan yang seorang prajurit harus tegas dan bisa ambil keputusan untuk menyelamatkan semua orang meskipun harus mengorbankan yang lain. Dia merasa bersalah pun akhirnya memutuskan bunuh diri setelah menelpon keluarganya di rumah. Situasi yang hening bercampur sedih. Inilah pilihan komandan militer. Keputusannya untuk mengebom kota Hyosan dipertanyakan oleh detektif Song Jae. Bahwa seberapa kejam keputusan yang diambil untuk menyelamatkan orang banyak. Ibu Dewan juga syok karena di kota Hyosan masih ada orang yang selamat seperti Onjo, namun tidak tahu karena kota Hyosan sudah dibom oleh pihak militer. Untungnya si Onjo ini masih selamat berkat pengorbanan ayahnya dan juga teman-temannya. Si Onjo yang ngerasa Chongsan masih hidup mencoba balik lagi ke gedung konstruksi bersama Suhyuk dan ketua kelas. Tapi sayangnya semua sudah menjadi abu. Ketua kelas juga mengatakan sudah tidak ada orang lagi di sini. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Dan dirasa sudah sesat di jalan, untungnya mereka menemukan pita petunjuk jalan di pepohonan yang dibuat oleh ayah Onjo saat menuju ke SMA Hyosan. Gak cuma itu, Onjo juga mendapati senter ayahnya yang ada di tanah. Singkat cerita, setelah pengoboman militer ini dilakukanlah evakuasi warga yang selamat dan memetakan zonasi daerah rawan zombie. Di sisi lain, anak dan istri Pak Guru Lee Byung-chan dibawa pemerintah ke suatu tempat. Sementara itu, para siswa yang tersisa sudah sampai ke perumahan yang sunyi dan tiba-tiba ketua kelas mendengar suara gerombolan zombie berlari menuju arah mereka. Karena nggak ada pilihan lain selain melawan, akhirnya mereka semua beramai-ramai ngelawan zombie itu. Satu persatu zombie-zombie di sana berhasil dikalahkan. Terlihat juga ketua kelas menggunakan mode zombinya, namun sayang di sisi berbeda si Woo-jin harus digigit zombie karena menyelamatkan kakaknya. Suasana kembali jadi sedih. Baru saja mereka kehilangan Chongsan dan harus kehilangan si Woo-jin yang berubah jadi zombie. Kakaknya Woo-jin kesal sama ketua kelas, namun bisa apa karena Woo-jin sudah berubah. Dan tiba-tiba ketua kelas kehilangan kontrol ingin memakan Jang Hari. Jika kita lari sekarang, kita bisa selamat. Ketua kelas menahan isak tangis meskipun Mijin memarahinya karena tidak minta maaf setelah membunuh si Woo-jin yang jadi zombie.
Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan mencari bantuan. Lalu tiba-tiba ketua kelas kembali kehilangan kontrol dan terpisah dengan timnya. Dia kepergok sama Suhyuk dan Onjo lagi makan orang. Ketua kelas dipanggil-panggil sama Onjo dan Suhyuk, namun Onjo malah diterkam. Tidak apa-apa. Untung saja ketua kelas berhasil mengontrol tubuhnya kembali. Dan sayang, dia ngerasa sudah berbahaya bagi tim memutuskan pergi meninggalkan Suhyuk dan Onjo. Mereka pun berjalan dengan tim yang tersisa sampai akhirnya bertemu dengan militer yang menyelamatkan mereka. Bahagia dan sedih bercampur aduk di hati para siswa ini mengingat semua perjuangan dan pengorbanan para tim. Para siswa ini pun dibawa ke pos karantina untuk diinterogasi mengenai awal cerita penyebaran virus zombie di SMA Hyosan. Satu-satu mereka menjawabnya. Namun saat giliran Onjo, dia mengatakan kalau dia kecewa sama pemerintah dan militer karena tidak menyelamatkan mereka, bahkan sudah 2 helikopter ke SMA Hyosan dan hasilnya sama saja. Alhasil dia yang kecewa mengatakan bahwa takkan bekerja sama dengan pemerintah untuk menceritakan mengenai kasus pertama virus zombie di SMA Hyosan. Hari-hari pun berlalu. Mereka semua dikarantina sampai akhirnya beberapa bulan kemudian pemerintah menghentikan status darurat militer. Virus tersebut gagal diidentifikasi karena masa inkubasinya tak bisa diketahui. Meskipun begitu, warga Hyosan tetap dikarantina dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, keadaan Onjo dan teman-teman membaik dan masih sahabatan nih. Di bawah pohon kenangan ini, mereka mengenang pengorbanan teman-temannya yang mati. Tentu saja si Onjo kangen berat sama Chongsan. Kemudian dari kejauhan, si Onjo melihat api unggun ada di atap gedung sekolah SMA Hyosan. Karena melihat itu sebuah tanda dari ketua kelas, besoknya dia ngajak Suhyuk pergi berdua saja ke SMA. Tapi si Suhyuk malah ngasih tahu Mas Gembul. Ya tentu saja teman-teman juga pada ikutan. Singkat perjalanan, Onjo dan Suhyuk sama yang lain udah sampai di atap gedung sekolah yang penuh kenangan. Dan ternyata ada ketua kelas sudah menunggu mereka yang bikin mata Suhyuk berkaca-kaca. Aku merindukan kalian. Bagaimana kabarmu? Aku senang. Si Onjo ngajak ketua kelas ikut bersama mereka lagi. Akan tetapi ketua kelas memilih untuk tinggal di sini karena ada beberapa anak yang sama sepertinya yang bukan manusia atau zombie. Namun bagi Onjo, Suhyuk dan teman-teman lain, ketua kelas tetaplah teman meski tak bersama-sama. Akhir cerita, adik-adik manis ini berpisah dengan ketua kelas dan film pun berakhir. Oke, itu dia bosku semua the last episode All of Us Are Dead. Akhir kata, jika ada salah dalam membahas serial ini saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa. Bye. Tidak pernah sehari pun aku tidak menyukaimu. Dan akan selalu begitu.